Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita langsung saja kepada pembahasan kajian kita, yakni kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni kitab Bulughul Maram. Saya akan bacakan hadis kalau dalam kitab Ibanatul Ahkam, salah satu syarah Bulughul Maram, hadis nomor 79. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul ghalaa fa ahmilu ana wa gulamun nahwi dawatan min ma'in wa ana zatin fa yastanja bil ma' muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu an berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke WC, maka aku dan seorang anak kecil membawa seukuran ember, yakni min ma'in, dari air, wa anajatin, dan tongkat pendek. Fayastanja bil ma'i, maka beliau membersihkan istinja dengan air. Muttafaqun alaih. Inilah kenapa pertama dari riwayat Anas dulu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau wudu ataupun buang hajat, biasanya Anas yang sering mendampingi untuk menyediakan keperluannya. Karena inilah salah satu yang diserahkan oleh ibunya ketika beliau masih kecil, untuk dididik secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Ummu Sulaim waktu itu. Sehingga salah satu sahabat yang langsung mendapatkan berkah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas bin Malik, dengan kalimat, ya Allah, berilah keturunan kepada Anas, keturunan yang banyak dan harta yang berkah banyak pula. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahuma, kurang lebih begitu. Ya Allah, perbanyak dia hartanya dan keturunannya, dan berkahilah di antara keduanya. Oleh karena itu, Anas bin Malik dalam beberapa riwayat diterangkan beliau memperoleh keturunan sampai 99. Ada di sini 99.
Ya tentu saja bukan dari satu bibit ya, dari beberapa istri, karena beliau merupakan di antara sahabat yang umurnya cukup panjang. Bahkan beberapa hadis dikatakan mudhorib karena Anas sering lupa-lupa ingat ketika meriwayatkan beberapa hadis itu, seperti masalah Bismillahirrahmanirrahim, itu hadisnya mudhorib. Mungkin itu sudah dibahas dalam Al-Bidayah. Makanya di sini diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke WC, maka kata Anas, aku dan seorang anak kecil membawa air, ya seukuran ember lah kalau sekarang, bidawah, wabonazah, dan tongkat. Jadi nanti diterangkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW tidak seperti keadaan WC itu tidak seperti sekarang. Jadi dibikin gitu ya, dulu WC-nya baru dulu itu, makanya ada larangan ke tempat-tempat tertentu nanti ada. Biasanya Rasulullah mencari tempat yang tersembunyi. Anas bin Malik, dan kalau di sini diterangkan dengan seorang anak membawa ember, lalu Rasulullah membawa ember itu ke tempat yang tidak terlihat lagi oleh Anas dan anak kecil itu. Ini menunjukkan bahwa tidak terbuka. Makanya ada larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke arah kiblat karena terbuka, tempatnya tidak ada sekat-sekat atau bangunan. Termasuk masalah masjid. Dulu itu masjid tidak ada seperti begini. Jadi ada batasan-batasan. Makanya wajar kalau tidak ada bangunan. Saya sering menjelaskan seorang Arab Baduy itu sampai kencing di sudut masjid karena tidak tahu bahwa itu bangunan. Jadi di sudut masjid saja. Apalagi semacam WC. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih juga. Ini menunjukkan bahwa istinja pada awalnya dengan air. Jadi cebok itu dengan air. Nanti ada hal-hal yang dilarang untuk membersihkan ketika kita buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ada larangan-larangan dengan sesuatu ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti, seperti halnya dengan tulang dan bekas kotoran hewan, itu tidak boleh. Sehingga ada yang berkesimpulan nanti itu bahwa selain daripada itu boleh, termasuk dengan kalau sekarang mungkin tisu. Dulu ada nggak tisu? Belum ada. Maka sekarang di tiap WC kadang-kadang diadakan tisu gitu ya. Sekalipun awalnya bil ma'i, dengan air. Alat suci itu dengan bersih itu dengan air. Itu hadis yang pertama. Kemudian ini sebetulnya nyambung, makanya di sini disatukan hadis ini, baik itu dari Anas ataupun dari Mughirah. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil idawah fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatuhu, muttafaqun alaihi. Yang tadi dari Anas, ini dari Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah
radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah idawah, ember. Nah, ini juga pantolako, maka aku pergi, hatta tawaro anni. Tawaro itu melihat, tapi kalau kesananya adaan, tawaro anni tidak terlihat. Rasulullah itu jadi tidak terlihat, sehingga aku tidak melihatnya. Faqada hajatuhu, maka beliau memenuhi hajatnya. Muttafaqun alaihi. Nah, ini juga menunjukkan hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, hanya untuk kemukirah itu memakai kalimat perintah. Khudil idawah, ambillah air. Nah, disebutnya memang tempatnya, tapi yang dimaksud dengan airnya. Karena Rasulullah mau buang hajat, maka ketika ambil ember, maksudnya dengan airnya gitu. Jadi bukan ember saja. Dan para sahabat sudah mengerti, seperti kita kadang-kadang mengerti tanpa diterangkan. Karena untuk memudahkan kalimat atau simpelnya kalimat, kadang-kadang ada kalimat yang dibuang karena saking perlunya. Seperti halnya kalau dilihat dari kata-katanya memang keliru, umpamanya ya, bersihkan masjid. Apa masjidnya yang dibersihkan atau sampahnya atau kotorannya? Padahal yang dimaksud adalah membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di masjid. Nah, jadi si yang diperintah itu sudah mengerti. Karena pertama beliau kebiasaannya, kedua tidak usah diterangkan lagi. Contoh lagi, kadang-kadang maunya bersihkan itu halaman. Itu juga bukan berarti semuanya dibersihkan. Si orang sudah mengerti karena sudah terbiasa. Atau terkadang ketika menyuruh kepada sesuatu, biasanya menyuruh kepada yang lainnya. Coba karena ada atap yang bocor, bersihkan itu, betulin tuh atap yang bocor. Bagi orang yang mengerti, pekerjaannya bagi orang yang mengerti itu tidak usah menanyakan mana tangganya. Tidak usah menanyakan mana tangganya. Artinya dia sudah berusaha mencari tangga untuk bisa naik. Apapun ya itunya, umpamanya gimana nih nggak ada tangganya, nanyain tangganya. Padahal menyuruh ke atas itu supaya bisa sampai ke atas. Al-amru, kalau dalam kaidah usul fikih itu, al-amru bisai'in amrun biwasailihi. Memerintah kepada sesuatu sebetulnya merintah kepada yang lainnya. Seperti umpamanya, sebetulnya kalau Islam itu memahami dan mampu dalam segala hal, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wudu, berbagai macam fasilitas sebetulnya bisa diwujudkan oleh umat Islam. Mulai dari keran air atau tempat penyimpanan air dan lain sebagainya. Tapi yang mengadakan kan kadang-kadang di luar Islam ya. Padahal dalam kaidah usul fikih itu, memerintah kepada yang lain, memerintah kepada sesuatu, artinya wasail ataupun yang bisa menghasilkan kepada hal itu menjadi wajib pula. Atau dengan kaidah lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali melalui yang lain, maka mencari yang lain itu menjadi suatu wajib pula. Tutup aurat harus dengan apa? Kain. Menyediakan kain itu sama sebetulnya. Memproduksi itu, membuat pakaian itu sama seperti tadi masalah air, menyediakan air. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hudil idawah, ambil ember, para sahabat sudah dengan air idawah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa awal dari alat bersuci itu ya air, termasuk yang kemarin ya ijalatun najasah itu. Ini masalah qada'il hajah. Nah, baru yang 3 hadis ya. Ini juga sebetulnya disatukan kalau di sini. Jadi 81, yakni dari Abi Hurairah sampai kepada min hadis Ibnu Umar bi sanadin dhaifin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nasi adillihim, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah pernah saya jelaskan, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati atau jauhi, hindari 2 yang menyebabkan laknat. Apa saja? Pertama, alladzi yatakhalla fi tariq, orang yang buang air di jalanan yang dilalui manusia, maksudnya itu. Fi tariqin nas, yang sering dilalui oleh manusia. Awadilihim, atau tempat bernaung, tempat singgah. Kalau dulu kan ada batu-batu, kemudian ketika perjalanan duduk dulu di situ. Nah, ketika itu karena ada batu, pokoknya orang buang air di situ. Tapi padahal itu tempat berlindung, tempat bernaung ketika manusia umumnya istirahat di situ atau duduk-duduk di situ. Atau di jalanan yang sering dilalui oleh manusia. Di tariqin nas, di jalanan yang sering dilalui. Kalau dulu ada jalan setapak gitu ya. Kalau jalan setapak biasanya mau ke hutan atau mau ke mana gitu, ada jalan setapak. Pokoknya di situ aja buang air, baik air besar ataupun buang air kecil. Nah, kata Rasulullah, orang demikian itu jauhi, karena itu mendapat laknat, kutukan yang terkadang oleh manusia sendiri ketika berjalan, umpamanya karena bau ya pesing. Ini siapa sih yang buang air di sini? Sekalipun terkadang di situ, kalau sekarang ya ada larangan ya, tapi tetap aja sama seperti buang sampah. Ternyata yang ada tempat larangan buang sampah di situ banyak sampah terkadang. Seharusnya dirubah, kata Ustaz Sidik itu dirubah itu kalimatnya. Hanya anjinglah yang buang sampah di sini. Nah, gitu. Dulu pernah guru saya kan di Bandung itu mengeluh, kenapa di sini ada yang buang sampah bahkan kencing ya, di situ. Padahal itu tempat umum ya, sering kelewat gitu.
Kata Al Ustadz itu, coba rubah kalimatnya di situ. Jangan ganti kalimat jangan buang sampah sembarangan. Kan asalnya begitu. Jangan buang sampah di sini atau kencing di sini. Ganti bagaimana katanya? Ganti saja, hanya anjing atau kucing yang buang sampah dan kencing di sini. Kan baca hanya anjing. Takut disebut anjing gitu. Jadi nggak mau, akhirnya bersih. Oh iya katanya Ustaz, sekarang nggak ada lagi gitu. Bersih. Jadi kalau jangan itu seolah-olah kalimat sekarang itu bukan larangan yang tegas. Biasa aja. Seperti buang sampah sembarangan namanya. Nah ini dalam Islam itu ya, sampai jalan yang katakanlah dilalui oleh manusia jangan diganggu. Jangan diganggu, bahkan bukan masalah diganggu dalam arti diganti. Ini dengan buang air saja dilarang di situ karena akan mengganggu posisi manusia yang lewat di situ. Sampai di situ dalam Islam itu. Tidak jorok itu. Di mana saja. Odilihim atau tempat bernaung, tempat istirahat. Kalau umpamanya di sini di halte, halte di belakangnya bau pesing, nah itu dilarang sebetulnya dalam Islam. Tempat istirahat, tempat duduk, tempat menunggu, ternyata diganggu oleh kita dengan buang air, umpamanya di belakangnya, karena ada tembok, biasanya begitu. Karena ada tembok, disitulah biasanya laki-laki. Iya biasanya laki-laki. Oleh karena itu dalam masalah siksa kubur itu laki-laki itu lebih banyak itu dari baul, dari buang air di mana saja. Asal ada benteng, taruhlah di situ. Gitu. Termasuk dekat halte gitu ya. Atau kadang-kadang supir itu itunya dibuka pintunya di situ. Akhirnya orang yang duduk di depan itu bau pesing gitu. Karena dekat bannya itu biasanya. Karena saking tidak tahannya mungkin. Nah itu juga di tempat bernaung ketika naik kendaraan itu juga dilarang. Apalagi fasilitas umum. Bahkan ya kalau lihat hadis ini, la'anaini, dua golongan yang dilaknat itu kenceng sekali dari Rasulullah SAW. Jaga, ingat, hati-hati, ada dua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai masalah buang hajat, yakni di fasilitas umum, yakni jalan yang sering dilalui oleh manusia dan juga yang sering menjadi naungan tempat singgah, tempat istirahat, tempat duduk, tempat menunggu di situ. Itu jarang dilarang diganggu dengan ya buang air kita, karena amat mengganggu. Apalagi di Indonesia ya. Karena iklimnya begini, kalau di sana kan langsung kering mungkin ya. Tapi itu juga dilarang karena larangannya umum, apalagi di kita ya. Lama baunya gitu. Apalagi habis makan makanan yang khusus ya. Wajada Abu Dawud an Mu'ad radhiyallahu an
wal marad wal al mawarida walabduhu ittaqu ula'ina salata. Jauhi orang yang dilaknat karena 3 hal. Al-baraza fil mawaridi wal qari'atit tariqi wad dilli, yakni kalau yang dua itu sama, sebetulnya sama ya. Al-baraza fil mawarid, jadi apa ya, air yang bergenang gitu. Atau di air gitu, di apa, di selokan gitu ya. Yang di situ kalau mungkin sungai kecil, kemudian di sananya dipergunakan fasilitas umum itu juga. Kan di bawahnya otak isma atau air yang tergenang. Nah, kalau air yang tergenang kan sudah jelas dalam hadis yang dulu juga, fil ma'idda ini alladzi la yajri, tidak boleh buang air di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kalau di sini baik yang mengalir tidak boleh, karena nanti di sana sebagai fasilitas umum. Terutama kalau di kampung kan ada selokan-selokan kecil, kemudian selokan itu dibagi-bagi ke kolam. Di situ biasanya bikin tempat mandi. Kalau di hulunya dibuang air besar namanya, nah ini akan mengotori. Sekalipun dalam hadis ini wafihi ma dhafun, dalam hadis yang kedua itu Abu Daud dan juga Ahmad dari Ibnu Abbas, fihi ma dhafun, ada kelemahan. Kemudian di sini ada penjelasan dari Abu Daud. Qala Abu Dawud mursal, hadis ini mursal, wa dzalika li annahu min riwayati Abi Sa'id al-Humri wa lam yudrik Mu'adzan. Jadi ada dalam riwayatnya itu munqati'an ya. Munqati, terputus, sekalipun dari lafadznya sebetulnya sesuai dengan hadis yang pertama dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Hanya ada tambahan pada air yang pada selokan air lah, katakanlah begitu. Kenapa demikian? Karena bisa saja sungai itu gede, jadi itu mengalirnya deras sehingga tidak mempengaruhi kalau buang air kecil gitu. Tapi kalau selokan kemudian buang air besar, itu akan mempengaruhi ke fasilitas umum yang lain. Sehingga tentu saja ini kenapa doib, karena memang kalau masalah doib itu bagian daripada periwayat itu sendiri ya, ada sanad-sanad. Sekalipun maknanya sesuai dengan hadis yang pertama, hadis dari Abi Hurairah. Kemudian wa akhrajat Tabrani an-nahyu an qada'il hajat tahta asjar musmirati wadon fatin nahri jari min hadis Ibnu Umar bisanadin dhaif. Ini juga hampir sama dengan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang qada'il hajah, buang air itu tahtal asjar, di bawah pohon. Di bawah pohon ada pohon, di situ aja yang berbuah. Wadom patin nahrijar, dan selokan lah, semacam selokan nahrijar yang mengalir, min hadisi Ibnu Umar bisanadin dhaif. Jadi hadis Ibnu Umar selain diriwayatkan oleh
Abi Daud ya, hampir sama dengan hadis Mu'ad ya, bukan hadis Ibnu Umar. Yang diriwayatkan oleh Tabrani adalah hadis dari Ibnu Umar, tapi maknanya sama dengan hadis yang dari Mu'ad riwayat Abi Daud di atas, wajada Abu Daud. Jadi di sini ada 3 bahkan 4 sahabat. Pertama yang meriwayatkan Abi Hurairah, kedua Mu'ad wajada Abu Daud dengan riwayat Abi Daud dan Bashar. Ketiga Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Keempat Ibnu Umar diriwayatkan oleh Tabrani. Hanya Mu'ad, kemudian Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, Mu'ad, kemudian Ibnu Umar padanya ada kedoifan. Hanya yang sahih riwayat Muslim itu yang Abi Hurairah. Ini menurut catatan termasuk dalam Bulughul Maram, langsung dijelaskan bisa sanadin dhaif, dengan sanad dhaif. Jadi pembawa hadis di antara sanad-sanad itu ada terindikasi dhaif, baik itu dari sisi hafalan atau dari sisi kedobitannya atau kelakuannya, seperti dusta dan lain sebagainya. Karena ada yang berawal dari keadaan sanad itu sendiri, dalam sisi hafalannya kurang dobit. Kalau riwayat seperti Imam Bukhari ya, biasanya itu diseleksi ya, kemudian siapa orang-orangnya. Bahkan ya Imam Bukhari sendiri sebagai ahli hadis ya, dari sejak kecil 6 tahun itu kan awal-awalnya buta beliau ini ya. Imam Bukhari itu sejak kecil itu buta, ditinggalkan oleh ayahnya seorang ulama besar yang bernama Ismail, dididik langsung oleh ibunya. Kemudian dimasukkan ke salah satu, kalau sekarang pendidikan, ketika seorang guru membacakan satu surat kalau tidak salah dalam Muqaddimah Fathul Bari dijelaskan itu membaca surat Qaf kalau tidak salah. Kemudian siapa yang langsung hafal? Padahal Imam Bukhari baru berumur 6 tahun kurang. Itu Imam Bukhari langsung, yang lainnya tidak bisa, langsung mengacungkan tangannya dan membaca sesuai dengan apa yang dibaca oleh gurunya, baik itu lagamnya ataupun suara seperti persis, sehingga gurunya mengatakan engkau layak menjadi ahli hadis. Lalu pulang ke ibunya ingin belajar hadis, tapi ibunya mengatakan kamu kan buta, sedangkan untuk ahli hadis itu perlu catatan mencatat. Sehingga Bukhari kecil itu pergi ke kamar dan menangis. Lalu ibunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nangis, sampai karena saking inginnya sampai tertidur ibunya itu, dan mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim bahwa anakmu nanti akan melihat seperti sedia kala. Akhirnya Imam Bukhari itu kan ketiduran waktu sedih karena memang kondisi, bangun tiba-tiba dia bisa melihat. Akhirnya dia pergi ke ibunya. Kalau dia bilang Umi, maksudnya ibu saya bisa melihat. Ibunya bangun, itu mungkin bayangan, diuji oleh ini apa ini. Akhirnya beliau bisa melihat, bisa menulis dan langsung menjadi ahli hadis. Kalau melihat riwayat-riwayat sejarah ahli hadis itu, ternyata besarnya itu oleh sang ibu ya. Ya termasuk mungkin kalau lihat
Nabi Ismail saja kan sejak bayi ditinggalkan oleh Ibrahim, pergi ke Palestina 12 tahun, datang-datang untuk disembelih. Kalau bukan didikan ibu yang hebat, nah, tapi istri yang hebat berarti hasil didikan suami, gitu kan, gitu. Hebat. Kemudian Imam Syafi'i ditinggalkan oleh bapaknya, ibunya yang terbayang itu kamu harus jadi ulama, sehingga ketika di Mekah itu mendengar ada ulama-ulama terkenal di Baghdad, kata ibunya, kamu pergi ke Baghdad, kamu jangan pulang selama belum kamu kuasai ilmu itu. Hanya ke Baghdad. Orang Baghdad waktu beberapa tahun kemudian pergi ibadah haji dan membicarakan Imam Syafi'i hebat, terdengar oleh ibunya. Akhirnya dipanggil, siapa Syafi'i itu? Begini, katanya dari Mekah. Oh, saya ibunya. Kata ibunya, kalau ketemu sama Syafi'i pulang. Ketika ketemu yang ibadah haji itu mau pulang, ternyata pulang karena ulama besar, orang-orang kaya menyediakan bekal sampai 100 unta dibawa ke Mekah. Tapi ketika mau ke Mekah, mendengar bahwa Imam Syafi'i membawa 100 ekor unta, kata ibunya, pulang, bukan itu yang diharapkan. Disangkanya usaha, gitu ya. Bukan itu yang diharapkan, bukan unta, tapi ilmu. Akhirnya disedekahkan semuanya sebelum sampai ke ibunya, dikasih semuanya, pulang ke ibunya. Itu hasil hebat ibunya, gitu. Rata-rata gitu. Termasuk ya al-tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasul padahal sejaman dengan Rasul, ya saya pernah menjelaskan ini. Uwais bin Amir al-Qarni, nah, itu juga karena berbaktinya kepada ibu sampai pintu langit itu senantiasa terbuka, kata Rasulullah. Kalau Uwais al-Qarni itu bersumpah mengatakan apa itu, pingin apa, Allah akan mengijabah. Itu kata Rasul sampai kepada umat, kalau kamu bertemu dengan dia, minta ampunlah melalui dia. Padahal sahabat itu. Nah, jadi kalau lihat ke sini ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, memang di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat. Kalau hadis itu dhaifnya tidak maudhu, ya, maka bisa digunakan. Itu sebatas bukan maudhu. Sekalipun ada juga yang maudhu itu dipakai karena fadhailul amal, katanya, gitu ya. Kalau saya sudah mencatat dalam buku fikih ikhtilaf itu belum dicetak siapa ulama atau mazhab apa yang setuju dengan hadis dhaif tapi riwayatnya begini. Kemudian boleh asal ini. Karena itu bisa jadi ini menjadi ikhtilaf itu karena penggunaan hadis dhaif. Ini boleh, hadis dhaif ini tidak boleh. Menurut ini dhaif, menurut ini sahih. Nah, ini juga menjadi seperti terkadang yang ulama yang sekarang pokoknya belakangan seperti Syekh Nasiruddin Albani, menurut ini dhaif tapi menurut Albani sahih, kadang-kadang begitu. Dan terjadilah. Tapi kalau kita hanya berguru kepada Syekh Albani, tentu saja kita akan terus mendhaifkannya, gitu ya, atau akan menyalahkan yang lain. Tapi kalau bergurunya selain kepada Imam Syekh Albani juga kepada buku-buku yang lain, insya Allah akan qom, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau mengidolakan ini, tentu yang ini akan kata Sunan disapirakan, diabaikan. Begitu juga kalau yang ini ke ini saja, ini diabaikan. Oleh karena itu dua-duanya sebetulnya harus kita bahas, dibaca. Oh, kenapa ini diambil hadis dhaif ini? Hadis dhaifnya parah enggak? Nah, banyak yang menggunakan hadis dhaif itu karena memang menurut
beberapa ulama mutaqallimin bahwa hadis ini dhaif itu dulu itu tidak ada hasan soalnya. Hadis hasan itu baru muncul menurut riwayat itu pada Tirmidzi gitu. Sehingga hadis yang tidak sahih maka dikelompokkan dhaif saja itu. Padahal kesininya disebut hasan karena ada syawahid, jadi ada yang menguatkan. Kalau dulu tidak ada dhaif, sahih. Kesininya Imam Tirmidzi menggunakan istilah hasanun sahih, ya, atau hadis hasan. Dulunya tidak ada. Nah, makanya disitulah perbedaan, ada perbedaan pendapat menggunakan hadis dhaif yang bukan maudhu atau tidak parah dari kedhaifannya. Seperti halnya yang ini. Itu saja, barangkali sudah hampir 1 jam 45 menit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat. Kita bertemu di bulan Syawal. Mudah-mudahan insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.